Halo, di sini Aca. I have been reading this book. Buku yang berjudul Trias Muslimatika edisi revisi ditulis oleh Dr. Davrina Rianda, penulis buku bestseller Beauty Undercover for Muslimah. Nah, buku Trias Muslimatika ini adalah buku keduanya. Dr. Davrina Rianda ini seorang dokter yang sangat menyukai dunia kepenulisan, kesehatan wanita dan upaya pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat. Sinopsis dari buku ini terdapat di cover belakang buku yang bunyinya seperti ini. Berbagai pertanyaan kerap muncul di benak muslimah yang terbiasa aktif dan produktif ketika akan menikah dan punya anak. Dikemas dalam bentuk refleksi kisah yang dipadukan dengan tips dari segi medis. Saya ingin buka-bukaan tentang rahasia menjalani masa transisi untuk menyeimbangkan 3 peran trias muslimatika: istri, ibu, dan muslimah berdaya. Buku ini hadir bukan untuk menjadi guru, melainkan menjadi teman bagi kita yang akan dan sedang berada pada masa transisi menjalani 3 peran tersebut. Perjalanan ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan memaknai pembelajaran bersama. Buku ini terdiri dari 312 halaman, diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia. Harga buku ini kurang lebih 100.000 dan aku belinya di luar Gramedia dengan harga yang di bawah 100 karena dapat diskon. Membaca buku ini seperti masuk ke dalam cerita perjalanan penulis, menggambarkan setiap tahapan-tahapan perjalanan hidup seorang wanita, mulai dari ketika seorang diri menikah dan menjadi seorang istri, kemudian menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Bagaimana menyeimbangkan 3 peran sekaligus sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang muslimah berdaya? Jawabannya ada di buku ini. Selain kisah penulis yang diceritakan dalam buku ini, penulis juga menyertakan berbagai penelitian ilmiah yang sangat menyenangkan sehingga pesan yang disampaikan sangat dapat dicerna oleh pembaca. Disertai juga dengan berbagai tips, yaitu tips parenting, komunikasi efektif bersama pasangan, self-management, dan menentukan family value. Yang aku suka dari buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis, bahasanya sangat mudah dipahami, disertai juga berbagai fakta dari penelitian ilmiah, quote yang menarik dan penyemangat, tentu saja menambah insight baru bagi yang membaca buku ini. So, I actually made a few mental notes and I think it is important for us to have. Pertama, pentingnya memiliki growth mindset pada diri kita masing-masing, memaknai setiap keadaan sulit itu dengan sebuah ladang bagi kita untuk belajar dan mengupgrade diri menjadi lebih baik. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang sulit itu bukan hanya menyerah ataupun putus asa, tapi harus menjadikan kita semangat bahwa ini merupakan ladang bagi kita untuk mengupgrade diri menjadi level pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua, menentukan family value bersama pasangan. Jadi kita harus punya tujuan dari berkeluarga itu seperti apa, agar kita tahu tujuan dari keluarga kita itu arahnya mau kemana, sehingga tidak goyah ataupun minder terhadap family value yang dimiliki oleh keluarga lain, karena kita sudah memiliki family value yang dituju oleh keluarga kita sendiri. Ketiga, tips menjalani masa kehamilan. Baik masa kehamilan, proses kelahiran, juga ketika anaknya sudah lahir. Ketika misalkan proses kehamilan yang mana benar-benar sebagai ibu hamil harus dijaga nutrisi yang diberikan, yang kita makan, juga stimulus yang kita berikan kepada si bayi. Proses kelahiran itu sendiri, baik normal maupun sesar, keduanya sama-sama baik karena yang penting adalah keselamatan bayi itu sendiri seperti apa. Karena setiap wanita itu punya kasus berbeda-beda dan keadaan itu tidak sama setiap individunya. Kemudian ketika sudah melahirkan pun di masa awal-awal ada yang namanya ASI eksklusif. Baik itu ASI eksklusif ataupun susu formula, dua-duanya sebenarnya sama-sama baik. Karena jika memang satu kondisi ibu tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif, maka susu formula bisa menjadi pengganti bagi ASI untuk anak agar pertumbuhannya tidak terhambat.
Keempat, pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak selama 2 tahun. Baik secara nutrisi maupun stimulus harus sama-sama diberikan secara seimbang, tidak dominan salah satunya. Karena keseimbangan pemberian stimulus dan nutrisi ini akan berdampak besar pada perkembangan kehidupan anak selanjutnya. Kemudian mengenai ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Keduanya sama-sama baik dan tidak ada yang lebih baik. Karena setiap keluarga itu sendiri memiliki tujuannya masing-masing. Jadi misalnya keluarga A memiliki ketentuan yang seperti ini dan keluarga B memiliki ketentuan yang seperti itu. Dan setiap ridho suami itu berbeda-beda dari satu dan yang lainnya. Maka dari itu kita tidak bisa menyamakan ataupun memberikan penilaian bahwa ibu yang bekerja lebih baik ataupun ibu rumah tangga lebih baik. Karena keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Yang terpenting adalah kualitas bersama anak dan suami ataupun keluarga, karena percuma kalau misalkan kuantitas secara waktunya banyak tapi kualitas bersama anaknya berkurang ataupun tidak maksimal. Kelima, untuk menjalani 3 peran sekaligus, katanya sih yang sulit diatur tuh waktunya ya, karena kita merasa waktunya sedikit tapi banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi ternyata di buku ini yang susah diatur itu bukan waktunya, tapi yang harus diatur itu adalah pribadi diri kita yang masing-masing. Belajar untuk mengatur diri kita, belajar untuk menjalani semaksimal mungkin apapun amanah yang dijalankan. Karena percuma jika kita sudah membuat banyak to-do list, namun ternyata diri kitanya masih sulit untuk diatur. I will see you on the next one, insya Allah, bye!